perkembangan pariwisata dan konflik agrarianya itu. Jadi saya berpikir begini, ini kok Pulau Kelor yang indah ini kok direduksi ya dengan bisnis tanah yang begini. Jadi ini juga kan Victor Laiskodat kan mestinya marah juga. Dia kan punya agenda di Pilgub kemarin itu kan ekspor kelor ya. Oh iya. jadi kelornya, ya kelornya. Jadi pulaunya udah, ya, pulaunya mau dijual, tapi memang nggak bisa tumbuh kelor di situ dan kelor. Tapi keindahannya. Ada satu lagu Dewa itu judulnya Elang. Ini tanganku untuk kau pegang, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium. Kira-kira konteks kelor itu boleh kau pandang keindahannya, tapi tidak boleh kau miliki karena itu milik semua orang. Kalau itu milik semua orang. Jadi Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Selamat sore sahabat Mabar Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aloysius Suar, tim karya tuan rumah dari Mabar Bicara Podcast ya. Semoga kabar dari sahabat Mabar Bicara dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat walafiat di hari ini begitu ya. Dan sore hari ini Mabar Bicara Podcast ya melangsungkan live podcast series ya di Dominic Villa, itu di swimming pool area yang luar biasa sekali. Inilah bentang alam dari Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium. Saat ini ya saya bersama dengan Abang Yos ya. Selamat sore Abang Yos. sore teman-teman. Luar biasa ya. Abang Yos ini sahabat Mabar Bicara, beliau adalah Sekretaris Jenderal Pergerakan ya Kedaulatan Rakyat ya, yang kesehariannya itu selalu menempatkan posisi sebagai jubir gitu ya, atau juru bicara pribadi dan keluarga dan juga rakyat kecil, kurang lebih seperti itu. Perkembangan Labuan Bajo ya yang dikenal sebagai destinasi pariwisata super premium ya menyita perhatian kita semua, di mana terjadi sebuah dinamika yang cukup mengejutkan ya, bahwasannya beberapa bulan lalu ya kita menyimak dan menyaksikan bagaimana persoalan agraria di Labuan Bajo kota super premium ya, Karangan gitu ya itu telah mempidanakan gitu ya, kurang lebih ada 15 orang begitu. Dan baru-baru kemarin ini itu muncul lagi di media bahwa ada satu aset lagi ini namanya Pulau Kelor itu diklaim begitu dan dijual oleh pihak tertentu begitu ya. Pulau Kelor ini adalah salah satu destinasi wisata. Dia adalah tempat kegiatan wisata di pintu masuk Taman Nasional Komodo ya, bagi orang-orang yang melakukan kunjungan ke Taman Nasional Komodo begitu ya. Mereka akan langsung melakukan trekking begitu ya. Mereka akan langsung berenang dan menikmati pasir putih ya gitu. Tetapi akhir-akhir ini pulau itu diklaim begitu ya, dan kemarin KPK datang bersama dengan Pemda untuk menertibkan itu. Dan sore hari ini ya saya bersama dengan Abang Yos ya, sebagaimana Abang Yos diketahui selama ini memiliki konsentrasi terhadap segala persoalan terkait dengan aset yang dimiliki oleh Pemda dia. Selamat sore lagi. Selamat sore Bung Luis. Luar biasa. Ini pembukaannya cukup lama begitu. Karena memang asik sekali ini tema kita Bang Yos ya. Iya, karena di Manggarai Barat itu ada 260 berapa pulau. Oke. 147-nya itu kalau nggak salah itu berada di kawasan Taman Nasional Komodo. Tapi yang menarik dari situ itu sebelum ke Taman Komodo itu harus mampir di Kelor. Betul. Iya. Ini ngomong-ngomong sahabat Mabar Bicara ya, Abang Yos ini jauh-jauh dari Jakarta gitu. Iya. Hanya kembali ke tanah Manggarai Barat atas kecintaannya untuk membicarakan, memberitahukan begitu ya, dan memberi berbagi informasi terkait seperti apa persoalan agraria di Labuan Bajo ini ya. Oke. Luar biasa ini. Bagaimana kabar ini sesungguhnya? Ya, kalau saya mah selalu sehat. Yang nggak sehat itu kan republiknya. Oke. Selama ini bagaimana di Jakarta Bang Yos? Iya, saya 2 bulan nggak kesini. Saya mengikuti seluruh perkembangan di sini. Sekarang kan transformasi digital ya. Fisik boleh jauh, badan boleh jauh, tapi kita bisa akses kemana saja. Jadi persoalan Labuan Bajo itu udah menjadi persoalan nasional, bahkan dunia sekarang. Starnya itu kemarin dalam konteks beberapa masalah ya. Konflik agrarianya, privatisasi di Taman Nasional Komodo, lalu kemudian sampahnya, itu udah mendunia semua.
begitu seimbang lah dengan destinasi pariwisatanya itu udah mendunia. Jadi seperti itu. Sampai orang-orang besar nih selalu kesini nih ya. Pak Menteri aja kemarin baru pulang tuh dari Werebo. Jadi di Jakarta itu sekarang kalau bisa itu di kementerian atau dinas-dinas itu anggaran rapatnya atau bikin anggaran rapat harus ke Labuan Bajo. Oh gitu. Gratis. Jadi menikmati super premium ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya jalan-jalan, tapi jangan bawa masalah Jakarta ke sini. Tapi saya terima kasih Bung. Kita berada di sini ini kan termasuk Bung semalam ya. Jam 12 ketemu saya jam 12 malam. Jam 12 betul. Tidur jam 3 atau jam 4. Jam 4 kita tidur semalam. Kita belanja masalah tentang perkembangan pariwisata dan konflik agrarianya itu. Jadi saya berpikir begini, ini kok Pulau Kelor yang indah ini kok direduksi ya dengan bisnis tanah yang begini. Jadi ini juga kan Victor Leskoda kan mestinya marah juga. Dia kan punya agenda di Pilgub kemarin itu kan ekspor kelor ya. Oh iya. jadi kelornya kelornya jadi sasaran pulaunya mau dijual. Tapi memang nggak bisa tumbuh kelor di situ dan kelor. Tapi keindahannya ada satu lagu Dewa itu judulnya Elang. Ini tanganku untuk kau pegang, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium. Kira-kira konteks kelor itu boleh kau pandang keindahannya tapi tidak boleh kau miliki karena itu milik semua orang. Kalau itu milik semua orang. Jadi gitu. Memang Abang Yos ya, sahabat Mawar Bicara, Pulau Kelor sebagaimana yang terdahulu saya telah sampaikan, dia adalah salah satu destinasi wisata yang sungguh sangat spektakuler. Dia memiliki landscape yang lengkap, baik pemandangan bentang lautnya begitu ya, yang mengarah kepada komunitas nelayan yang ada di Pulau Papagarang itu Abang Yos ya, yang ada di Pungu, juga yang ada di Pulau Rinca dan beberapa di Menjaga begitu, juga memiliki bentang alam ya menuju ke arah barat bagian Flores yang sangat luar biasa. Itu sangat istimewa. Dan wisatawan Abang Yos itu selalu ke Pulau Kelor. Bahkan semua pelaku pariwisata di Manggarai Barat gitu ya, baik lokalnya dia jasa pariwisata orang lokal maupun orang-orang dari luar gitu ya, bahkan orang asing yang menjual destinasi pariwisata Labuan Bajo, Flores, Komodo, itu selalu Kelor included, termasuk di dalamnya begitu. Nah, ini sore hari ini Abang Yos ya, kita mengamati bahwa seakan-akan ini semacam virus juga ini ya, karena kemarin itu virus pertama menyebar gitu ya, bagaimana menyerang ini tanah Karangan gitu. Ini sekarang dari Karangan ke Pulau Kelor, bagaimana pengamatannya itu Abang Yos? Ya ini menarik ya. Kalau saya dari teman-teman kan kadang ada yang pasif mendengar ketika saya bicara tentang perkembangan konflik agraria ataupun benih-benih konfliknya. Nah begitu mulai muncul atau apa gitu, saya kemarin hadir ada yang nanya di bandara kan, Yos datang, ada apa lagi nih? Kira-kira gitu ya. Saya bilang gitu ya. Saya bilang, ya ini kan kampung gua dong. Gua mau datang atau pergi itu kan terserah gua. Gitu. Tapi begini, konflik agraria ini kan belum beres di darat, di sekitar Labuan Bajo. Nah, ini sekarang udah seperti perjalanan, Bung kan guide ya. Dia seperti berjalan seperti pinisi kan, mampir dia destinasinya. Jadi konflik agraria juga itu udah bagian dari destinasi konflik sekarang. Nah, sekarang udah masuk kepada tempat yang paling orang suka, paling orang senang, dan ke Labuan Bajo kalau belum mampir di Kelor itu rasanya tidak lengkap. Karena itu salah satu pulau destinasi yang paling dekat dengan Pulau Flores, berhadapan dia. Jadi gitu. Jadi memandang Pulau Flores dari Kelor itu, waduh, sangat sempurna. Begitu juga dari Pulau Flores ke Pulau Kelor itu indah sebenarnya. Tapi saya mau katakan begini tentang kenapa konflik agraria ini makin menjadi ke sini. Jadi memang pariwisata yang super premium itu udah seimbang, dia baku kejar dengan namanya konflik agraria yang super premium ini. Jadi waduh ribet deh. Jadi ini tantangan kita ke depannya. Tapi saya mengapresiasi ya Bupati Edi lah. Meskipun reaksi ya. Kedepannya kan kita mendorong agar mitigasi, tidak lagi reaksi yang begini. Jadi teman-teman dalam, kebetulan saya juga bagian dari Satgas Penertiban Aset Pemda. Ya kami akan mendorong di dalam itu agar
persoalan-persoalan konflik agraria ini harus dimitigasi, tapi bereskan dulu di aset-aset Pemdanya atau aset-aset negara di sini. Seperti itu. Lalu kemudian saya mau ceritakan gini, ini kalau kerangan itu kan dibuka ke publik itu mulai rame itu 2018. 2018, betul. Lalu kemudian 2019 akhir mulai COVID. Yang paling dampak dari COVID ini kan teman-teman pariwisata. Industri pariwisata itu kolaps 100%. Down semua kan, berapa ratus juta pekerja pariwisata dunia itu PHK seperti itu. Termasuk Labuan Bajo yang memang kita baru beranjak namanya industri pariwisata. Ada soal tadinya yang kita waduh bahaya ini pariwisatanya tidak jalan, konflik agrarianya tidak jalan. Tapi saya percaya dengan namanya dalam setiap krisis itu selalu ada opportunity. Kali ini saya lihat kesempatan. Gitu. Kali ini saya lihat bahwa dalam situasi krisis pandemi begini ternyata jaksa KPK itu berwisata. Turun ke Labuan Bajo bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tapi mereka menjaga keindahan alamnya itu. Apa itu? Mereka lakukan penegakan hukum di sini. Dalam konteks kerangan itu saya menariknya dalam penghujung 2 tahun di 2 tahun terakhir ini, penghujung tahun 2020 September itu kan lahan kerangan yang 30 hektar itu kan diproses. Nah, Kelor di penghujung tahun 2021 juga dipublikasikan dia dijual. Orang taunya tadi keindahan, ternyata ada masalah di sana. Ada masalah yang begitu kompleks, betul. Dan waduh, saya kalau nggak salah saya punya majalahnya dari teman-teman Sun Spirit Lintas Timur. Mereka mengupas tentang bagaimana tanah itu sudah jadi komoditi di Labuan Bajo. Bagaimana orang pasarkan, bagaimana orang bisa kaya dari tanah dan lain-lain. Tidak jadi soal. Ini yang menarik gitu ya. Tidak jadi soal sebenarnya. Jadi tanah itu udah jadi komoditi dan lain-lain. Terus peradaban masyarakatnya juga udah mengenal view yang tadinya tidak mengenal tidak paham view yang pernah kita bicara itu ya. Yang dipikir view ini apa gitu. Searching di Google, ternyata pemandangan gitu. Sampai terkenal di Labuan Bajo sebutan view laut gitu ya. Sunset itu apa, sunrise itu apa gitu. Semuanya ada konsekuensi. Semuanya ada konsekuensi. Bisa misalnya dia jual tanah ya pasti kaya. Konsekuensinya apa? Dia bisa beli mobil, dia bisa apa. Tapi ada yang oknum tertentu juga. Dia jual tanah, banyak uang dan lain, kemudian dia udah terikat dan suka dengan main tanah begitu, lalu dia bisa bermain mata 40 lipat dengan institusi-institusi, oknum-oknum di institusi di bidang-bidang ini. Itulah yang menjelaskan mengapa ada masalah sebenarnya. Nah, itu yang menarik ini Abang Yos, bahwasannya di sini kan ya sebagai sebuah daerah otonomi begitu ya, dilengkapi dengan perangkat gitu ya, OPD-nya gitu. Artinya mereka memiliki peran begitu ya, bagaimana untuk mengadministrasikan ya, dan salah satunya itu aset daerah. Yang menariknya sekarang itu bahwa kemarin KPK hadir gitu ya bersama dengan Bupati pergi ke Pulau Kelor ya begitu, dan dalam media yang dirilis kemarin itu disampaikan bahwa pemerintah kita begitu ya langsung mengambil tindakan dan merespon dari informasi yang beredar dari media sosial, menyampaikan bahwa Pulau Kelor adalah pulau yang dikategorikan masuk dalam aset daerah, kurang lebih begitu ya. Kalau pulau itu kan provinsi sebenarnya. Tapi kalau pengawasan itu kan tidak bisa juga Pemda mengatakan tidak ada di situ. Ada. Karena kalau mau lihat kan gini, tapi saya mau bilang gini, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa pulau itu boleh dikuasai satu orang. Tidak ada itu. Di PP Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2016 itu kan pulau itu bidang tanahnya yang dikuasai. 70% dari pulau itu boleh dimiliki. 30%-nya itu menjadi kawasan lindung negara sebagai fungsi pertahanan kalau nggak salah itu. Itu. Lalu kemudian jadi tidak ada sebenarnya. Yang menjadi masalah itu kan tapi menarik itu. Iklannya di OLX itu kan menjual seluruh kawasan pulau. Iya. Jadi itu. Saya tahu itu. Jadi saya pernah wawancara orang yang klaim lahan di Pulau Kelor itu namanya Haji Dahlan. Lalu Haji Dahlan ini didekati oleh beberapa pengusaha. Nah, dia punya hotel di Labuan Bajo dekat bandara. Nah, dia punya usaha, lalu kemudian mereka bentuk PT tahun 2011.
mestinya 2013-2014 itu Pemda itu harus memberi teguran yang sudah mendapatkan HGB di sini, hak guna bangunan atau hak guna usaha, karena ada klausul di situ. Jadi ketika dia sudah menerima hak HGB atau apa itu, jadi dia harus bangun. Begitu dia tidak bangun, Pemda harus mengirim surat teguran sampai pada harus diambil kembali, karena itu kategori tanah terlantar. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa ada kepemilikan seseorang di pulau-pulau itu, tapi dia sudah menerima HGB dan lain-lain, tapi tidak membangun, itu dikategorikan tanah terlantar. Itu harus diambil lagi tuh. Karena apa? Ada kehilangan kesempatan kita. Yang tadinya kan dia ajukan untuk bangun usaha resort, kafe, restoran dan lain. Tentu kan penciptaan lapangan kerja. Jadi saudara-saudara kita kan tidak perlu merantau lagi ke Jawa atau jadi TKA atau TKW atau TKI. Jadi sebenarnya banyak kesempatan hilang. Daerahnya juga hilang. Sumber PAD kan dari pajak juga. Betul. Jadi gitu. Nah, saya minta kita beri dukungan kepada Bupati Edi dan saya, ataupun penegak hukum itu tadi, jadikan momen startnya dari Pulau Kelor ini atau Kerangan ini sebagai momentum untuk identifikasi semua aset-aset negara yang sudah diberi HGB atau HGU. Identifikasi mulai dari kapan mereka beli. Kalau udah lewat dari 2 tahun dan apa itu harus diambil, harus dikembalikan. Karena kan udah jadi tanah terlantar. Jadi itu sebenarnya. Tapi ada kritik kita juga di teman-teman penyelenggara ini. Jadi harus profesional. Jadi jadikan ini momentum sebenarnya. Ya, terus ada yang tanya, bagaimana sih proses bisa jadi HGB atau HGU? Iya kan? Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu ya dari pemerintah sendiri. Pemerintah itu dari pemerintah yang paling bawah itu namanya desa. Karena desa itu masuk dalam panitia di BPN kan. Kalau nggak ada tanda tangan mereka atau penjelasan mereka, ya nggak bisa terbit itu sertifikat. Itu jadi apa namanya? Itu yang saya pahami ya. Saya pahami. Nah, yang menariknya di Labuan Bajo ini banyak HGB di pulau-pulau. Tapi kita bisa tahu, Bung kan sering sudah keliling lah ya. Betul. Berapa sih pulau yang sudah dihuni atau dibangun itu resort? Paling di Sebayur itu kan. Tapi Sebayur juga ada bangunan, tapi juga ada masalah sebagiannya. Gitu. Jadi hampir sebagian pulau itu bermasalah klaim-klaimnya. Jadi gitu, itu sebenarnya itu Bung. Luar biasa ya. Tetapi memang sahabat berbicara ya, sebuah political will ya dari pemerintah daerah sekarang itu ya. Abang Yos, saya pikir kita mesti apresiasi ya bagaimana beliau ya bersama dengan jajarannya ya didorong oleh KPK RI begitu kemarin ya, beberapa hari yang lalu mulai melakukan penertiban ini aset daerah kita begitu ya. Dan tentu harapannya bahwa ini nanti tidak akan berdampak terhadap turbulensi industri pariwisata, karena bisa dibayangkan kalau seandainya Pulau Kelor itu dimiliki oleh seseorang begitu ya, itu akan menjadi suatu citra yang kurang bagus begitu ya, karena itu nanti menjadi otoritas pemilik begitu. Dan ini yang menarik ini, Abang Yos, sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki konsentrasi yang begitu tinggi di dalam persoalan ya agraria di Manggarai Barat ini, karena beliau adalah putra daerah gitu sehingga ia memiliki konsentrasi dan kepedulian terhadap perkembangan daerah ini. Kira-kira bagaimana proses kepemilikan ini atau soal klaim-klaim ini di dalam Taman Nasional Komodo lah, atau di perairan Taman Nasional Komodo yang mengklaim bahwa ini pulau kami gitu, pulau ayah saya begitu ya. Ada yang menarik. Ini pertanyaan yang menarik ini. Ini empiris ya. Jadi prosesnya itu kan dari masyarakat ke adatnya juga nggak jelas kalau di pulau. Kalau pulau kan beda dengan daratan yang di fungsionaris adat Ngorang itu ada fungsionaris adatnya. Di pulau itu namanya Punggawa. Dan makanya ada namanya Punggawa Bajo, Punggawa Bari dan lain-lain gitu. Menariknya begini, kalau mereka mengajukan motifnya atau polanya itu, kalau mereka mengajukan sertifikat di BPN itu berarti sudah ada pemodalnya. Karena orang-orang kita itu tidak punya jangkauan terhadap institusi itu, apalagi kalau tidak ada modal. Itu sebenarnya. Yang menariknya bagaimana pendasaran dari klaim-klaim mereka itu. Gitu. Ada yang bilang bahwa misalnya punya kambing di situ. Ayah saya atau kakek saya dulu pernah ikat kambing di pulau itu, pernah buang pukat, pernah jemur ikan, jadi gitu.
Wah, dia lupa bahwa tidak hanya dia yang ikat kambing di situ kan, tidak hanya dia yang jemur ikan gitu. Tidak hanya dia yang buang pukat. Jadi kebayang kan kalau itu diklaim oleh orang-orang yang pernah aktivitas seperti itu tadi. Jadi kurang kuat. Rasionalitas itu harus dipakai kan, mestinya di mana itu, di Pemda sebenarnya. Lalu kemudian klaim-klaim ini itu diterima oleh desa-desa. Nah, itu kepala desa. Yang menarik kan di situ ya. Sampai urus administrasinya hingga ke BPN lolos. Ini bagaimana itu Abang Yos? Ini ada istilahnya CIS. Boleh apa itu CIS? Ada duitnya pasti. Oh, harus ada politik gitu. Nggak ada. Oke. Apalagi kalau kopiah kan Soekarno Hatta itu merah 100 ribu. Tapi dugaan itu apa yang membenarkan dari dugaan ada CIS itu tadi? Masalah dia kan kalau ditelusuri semua, misalnya di depan Pulau Bajo ini kan, kan ada lahan Pemda juga di situ. Jadi itu dugaan saya ya. Ini dugaan sejauh yang saya pahami. Itu tadi kan startnya selalu ada pemodalnya. Kalau mau dia mau mengajukan sertifikat, karena masyarakat kita itu kan ya jarang untuk inisiatif untuk mengadministrasikan dia punya aset. Jarang dia. Jadi atau dia butuh orang untuk membiayai persertifikatan dan lain-lain. Nah, menggunakan jasa ini ya. Jasa ini tadi. Lalu kemudian kok bisa gitu dengan klaim-klaimnya itu. Nah, kita kan selama ini di Pemda ini kan tidak punya standar untuk bagaimana mengeluarkan administrasi seperti ini. Karena mestinya kan di pemerintah daerah ini kan yaitu desa tadi itu yang paling penting. Di BPN itu pasti terima karena kan yuridis formal di sana. Asal lengkap surat-suratnya dia terbit. Nah, itu kan bahaya itu Bang Yus. Tapi misalnya ada kepala BPN yang saya kenal itu dia berkuku. Dia membuktikan itu di kerangan. Karena kalau di kerangan itu dia punya surat-surat itu lengkap. Administrasinya komplit. Jadi ya teman ini punya dia bidangnya memang sudah 32 tahun bidang pertanahan dan lain ya, intelijen khusus dia di situ. Jadi udah paham dia model mesin tiknya, cara ngetiknya, tanda tangannya dan lain-lain. Feeling juga dia pakai seperti itu. Lalu kemudian dia pergunakan teman-teman untuk belanja informasi. Kayak gitu. Saya juga begitu, tukar informasi ke mereka dan lain. Ada beberapa bidang tanah yang kita selamatkan pulau. Kalau Bung ke depan Sylvia itu kan batu-batu semua itu. Tapi ada yang klaim ajukan sertifikat di situ. Dia bagaimana mereka bisa dulu itu? Dia bilang kakek saya pernah ikat kambing di situ. Dan itu jadi poin saya begini. Ini jadikan momen untuk Pemda untuk identifikasi semua aset-aset, lalu kemudian hendaknya juga orang-orang yang menduduki posisi di Pemda itu ataupun di bidang-bidang terkait itu utamakan profesionalnya. Profesional. Jadi harus belajar dari kerangan. 15 orang loh kerangan itu kirim ke ITB, Institut Radio Besi itu. Iya, sayang kan? Sayang. Tapi saya dulu kan mengingatkan di media sosial, di warung kopi, di tulisan, di media kita terang-terangan. Karena kan ya sekarang menyesal kan. Padahal kita udah beritahu dulu begini begitu. Tapi mereka masih punya waktu, kesempatan untuk mengupayakan hukum sampai kasasi ya, sampai pengadilan tinggi. Nah, saya punya feeling tidak berhenti di kerangan. Ada pulau-pulau lain dan saya mengendus bahwa aparat juga udah masuk ke beberapa pulau di wilayah TNK. Luar biasa. Itu. Dan terbukti nih dugaannya. Endusannya fakta sekarang ya. Lu nggak percaya dulu kan? Hati-hati lu berdiri di kelor. Sekarang baru mulai. Jadi gitu. Dan juga begini, kan kemarin itu kan sebelum ke Kelor itu Bupati ke beberapa hotel, 11 hotel nggak salah ya. Betul. Jadi banyak pertanyaan ke saya teman-teman, ngapain Bupati begitu? Ada pilih kasih hotel yang lain tidak begini, hotel yang lain, kan gitu. Ya kita lihat nantilah, seperti itu. Kan kita harus beri ruang kepercayaan juga kepada Bupati. Ada kepentingan atau tidak? Sejauh ini saya tidak ada. Bahwa saya lihat dia tahu potensi pendapatan daerah ini banyak yang terbuang, seperti itu. Dan maknanya dari kemarin dia sidak atau membawa institusi kejaksaan, teman-teman kejaksaan juga, KPK atau kejaksaan dan Forkompinda kemarin itu maknanya bahwa ada yang nggak beres
selama 15 tahun terakhir dalam proses perizinan di dinas teknis terkait itu. Oke. Kan denda itu. Iya. Denda karena pelanggaran tidak sesuai gambar dengan bangunannya. Tidak salah satu dugaan saya ya di Pantai Pede itu tidak jadi bangun, lambat bangun itu apa? Karena ada sesuatu di situ. Double certificate atau gimana? Bukan. Jadi tidak sesuai IMB-nya dengan bangunannya. Baru mau dirubah dan lain-lain waktu itu. Makanya kan akses publiknya ke Pantai Pede itu kan lain kan? Iya. Gambarnya dan lain-lain. Lalu ketemu momentum kemarin itu perlawanan publik tentang Pantai Pede juga itu. Dan yang dibicarakan di politisi nasional juga dicokok KPK kan? Iya. Ya udah. Lalu ada pergantian kekuasaan di NTT. Ya saya sih punya feeling bahwa Pantai Pede itu segera kembali ke Pemda lagi. Luar Itu menurut biasa saya. lah. Nah ini informasi yang bagus begitu ya, menarik sekali nih, Abang Yos ya begitu ya. Dari informasi yang dibagikan tadi ini ya cukup menggelitik juga nih bagi publik Manggarai Barat begitu ya, bahwasannya ternyata ada kompleksitas ya persoalan agraria di Labuan Bajo ini, sampai tadi disampaikan oleh Abang Yos sendiri ya, sahabat Mabara Bicara, bahwa di kota super premium ini terjadi persoalan yang super premium pula. Konflik agrarianya. Konflik agrarianya super premium pula begitu Super ya. premium. Oke.